Suling Emas, Jilid 17, Bagian 3. Akan tetapi ia tidak dapat melamun terus karena kembali toya yang berat itu menyambar dibarengi seruan Liong Kausu. Tampak sinar emas bergulung-gulung ketika Busong menggerakkan sulingnya. Sinar ini seakan-akan merupakan tali emas yang menggulung dan melibat-libat toya, kemudian tanpa dapat dicegah lagi oleh Liong Kausu, juga tanpa ia ketahui bagaimana caranya, toyanya terlepas dari tangannya, melayang tinggi ke atas, dan ketika turun, disambut oleh suling di tangan Busong, diputar-putar sampai berhenti melintang di atas suling yang disodorkan kepada Liong Kausu, diikuti kata-kata. Terimalah kembali toyamu, Liong Kausu. Hebat, kau lebih hebat daripada Kim Mo Taisu, kakek itu berkata dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Juga murid-muridnya serta sutenya memandang penuh kekaguman. Dan suling emas itu, orang muda, bolehkah kami mengetahui, siapakah namamu yang mulia? Busong tersenyum pahit, memandang sulingnya yang ia pegang di tangan kanan, ditegakkan lurus depan muka, kemudian berkata, suling emas, inilah namaku. Suling emas, Sin Kau Jiu Liong Kausu adalah seorang Kangou yang sudah banyak pengalaman. Ia maklum bahwa orang muda ini adalah seorang sakti yang tidak mau namanya dikenal. Timbul harapan dalam hatinya bahwa orang muda yang luar biasa ini akan dapat membantunya menebus semua penghinaan dan sakit hati yang selama puluhan tahun ia derita. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang yang datang-datang membentak, lagi-lagi ada manusia tak berbudi yang berani menghina kaum jembel mengandalkan kepandaiannya. Para kakek pengemis dan juga suling emas, karena Busong sendiri merubah namanya, mulai sekarang kita mengenalnya sebagai suling emas, menoleh dan melihat bahwa yang datang itu adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, pakaiannya tambal-tambalan, dan bahkan kedua lengan bajunya buntung compang camping, memakai kaping atau topi petani lebar yang menutupi sebagian mukanya. Juga kapingnya itu butut, compang camping pinggirnya. Namun tubuh orang itu tampak kuat, matanya bersinar-sinar, mukanya bersih tidak berjenggot. Celananya yang butut juga buntung sebatas lutut. Setelah berkata demikian, serta-merta orang yang baru tiba ini menerjang suling emas dengan serangan-serangan kilat. Sahabat, jangan salah kira. Dia, Kim Xiao Eng atau pendekar suling emas tidak. Liong Kausu tidak melanjutkan kata-katanya karena suling emas sudah memotong. Biarlah, Kausu, orang ini lihai, biarkan kami main-main sebentar. Memang suling emas kagum menghadapi serbuan orang yang baru datang ini. Baru bergebrak sejurus saja tahulah bahwa ia berhadapan dengan seorang ahli yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi daripada tingkat kakek guru silat itu. Pukulan kedua tangan dan tendangan kedua kakinya mendatangkan angin halus, seakan-akan tidak mengandung tenaga, namun ternyata penuh dengan tenaga sinkang yang amat kuat. Juga gerakan-gerakannya aneh dan membingungkan serta cepat sekali, membuktikan bahwa ginkang orang ini pun sudah mencapai tingkat tinggi. Suling emas sudah menyimpan sulingnya dan cepat ia mengelak lalu balas menyerang, juga mempergunakan kecepatan gerakannya. Ia merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut sampai hampir berjongkok untuk menghindarkan hantaman kedua tangan ke arah dada dan leher tadi, sambil secepat kilat membalas dengan tusukan jari-jari tangannya ke arah pusar lawan. Dengan amat cepatnya tubuh lawannya itu sudah melambung tinggi sehingga tusukannya tak berhasil. Dari atas pengemis itu sudah berjungkir balik dan kini melakukan serangan dari atas, dengan kepala di bawah kaki di atas, tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dan tangan bergerak membentuk lingkaran-lingkaran untuk mencegah jalan keluar. Suling emas maklum bahwa menghadapi serangan ini, tidak ada jalan untuk mengelak. Satu-satunya jalan hanyalah mengadu tenaga. Karena lawan ini melayang turun sehingga tenaganya ditambah oleh berat tubuh serta tenaga luncuran turun, tentu saja orang itu lebih menguntungkan keadaannya. Namun ia tidak gentar, bahkan ia lalu memasang kuda-kuda. Kedua kakinya seakan berakar di atas tanah, membiarkan lawan melayang turun sampai dekat lalu tiba-tiba kedua tangannya bergerak mengimbangi kedudukan kedua tangan lawan untuk menangkis. Dukek, dua pasang tangan bertemu dan akibatnya tubuh pengemis itu mencelat ke atas sampai 5 meter lebih, sedangkan kuda-kuda suling emas sungguh pun tidak tergeser. Namun kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai lewat sepatunya. Pengemis ini memang hebat, walaupun tubuhnya terlempar begitu tinggi, namun ia tidak kehilangan akal. Beberapa kali pinggangnya bergerak, tubuhnya melentik seperti ular dan ia sudah berhasil memulihkan keseimbangan tubuhnya, lalu meloncat turun dengan gerakan ringan, tepat berdiri menghadapi suling emas. Keduanya saling pandang penuh kekaguman. Kepandaianmu luar biasa sekali, sobat, kata suling emas sambil tersenyum.
Kata-kata ini keluar dari hatinya yang tulus karena memang ia kagum menyaksikan kepandaian pengemis ini. Ketika tadi terlempar ke atas, kaping pengemis itu terlepas dan tampaklah kini wajahnya yang cukup tampan dan gagah. Wajah yang banyak membayangkan kepahitan hidup, rambutnya aut-autan, namun bersih dan mengandung cahaya bersemangat. Di lain pihak, pengemis itu agaknya merasa penasaran, kagum, dan juga kaget. Tentu saja ia tidak menyangka akan berhadapan dengan orang yang begini sakti. Mendengar ucapan suling emas dan melihat senyum itu, ia salah sangka, mengira bahwa lawannya mengejek. Maka ia lalu memandang dengan sinar mata tajam, mulutnya berkata penuh geram, "Orang muda, kau memang hebat. Akan tetapi jangan kau tertawa-tawa lebih dahulu. Aku Yukang baru menerima kalah kalau kau mampu mengalahkan senjataku ini." Suling emas sudah menaruh hati sayang kepada pengemis yang amat lihai ini, maka ia tidak ingin menanam permusuhan. Akan tetapi sebelum ia mampu menjawab, pengemis yang bernama Yukang itu dengan jari-jari kaki telanjang telah menggenjot tanah dan tubuhnya melayang ke depan suling emas, tangan kanannya sudah memegang sebatang tongkat rotan kecil. Tongkat itu tadinya terselip di belakang punggungnya. Kelihatannya sederhana sekali, besarnya hanya seibu jari kaki, panjangnya 2 lengan. Namun melihat betapa senjata, yang lebih patut disebut senjata kanak-kanak bermain perang-perangan itu setelah berada di tangan pengemis ini menggetar-getar dan mengeluarkan suara melengking tiada hentinya. Diam-diam suling emas kaget dan cepat ia pun mencabut sulingnya. Gerakan tongkat rotan yang mengeluarkan suara melengking itu mengandung tenaga elwekang yang hebat. Maka suling emas segera memutar sulingnya pula dan terdengarlah suara melengking lebih tinggi dan nyaring. "Bagus, sambutlah seranganku!" Yukang berseru keras dan tubuhnya menyambar maju, tongkatnya berkelebat dan membentuk sinar kilat menyambar amat cepatnya. Suling emas pun maklum akan bahayanya serangan ini, maka ia lalu menggerakkan sulingnya dan lenyaplah bentuk suling, berubah menjadi gulungan sinar kuning emas yang membentuk lingkaran-lingkaran. Ia telah mainkan jurus-jurus Pat Sian Kiam Hoat yang luar biasa ampuhnya. Harus diakui bahwa di antara para tokoh persilatan, banyak kiranya yang mengenal Pat Sian Kiam Hoat, bahkan banyak yang ahli. Namun Pat Sian Kiam Hoat yang dimainkan oleh suling emas ini lain daripada yang lain. Kalau Pat Sian Kiam Hoat biasa mempunyai 64 jurus, akan tetapi Pat Sian Kiam Hoat yang diwariskan oleh Kim Mo Taisu kepada suling emas hanya mempunyai 16 jurus. 16 jurus yang sudah mencakup semua intisari Pat Sian Kiam Hoat, bahkan sudah pula meliputi bagian-bagian terpenting yang terpendam. Di samping ini, setelah semua pintu dalam tubuh suling emas dibuka oleh Butek Lojin, maka sinkang di tubuhnya dapat bergerak lancar sehingga permainan ilmu pedang ini menjadi makin hebat. Setiap gerakan dan getaran mengandung hawa sakti yang dahsyat. Sin Kau Jiu Liong Kong, guru silat yang telah menjadi pengemis itu, bersama murid-muridnya dan sutenya, menjadi penonton yang bengong terlongong. Terheran-heran mereka menonton pertandingan luar biasa ini. Tak dapat mata mereka mengikuti gerakan kedua orang muda itu, yang tampak hanyalah gulungan sinar kuning bercampur aduk dengan kilatan ujung tongkat yang menjadi ratusan banyaknya, membungkus bayangan dua orang yang tidak kelihatan bentuknya dan kabur saking banyaknya. Diam-diam guru silat itu menarik napas panjang dan insyaf betapa ilmu kepandaian di dunia itu tiada batasnya. Dahulu ia amat kagum kepada sahabatnya, Kim Mo Taisu yang gerakannya sama dengan pendekar suling emas ini. Kemudian ia dibikin penasaran akan tetapi tidak berdaya oleh seorang tokoh muda yang baru, 20 tahun yang lalu, yaitu orang yang mengaku menjadi Raja Pengemis, berjuluk Pou Kai Ong atau Raja Pengemis Pou yang memiliki ilmu kepandaian hebat pula. Kini di depan matanya, bertanding dua orang muda yang begini hebat, benar-benar membuat ia merasa betapa tingkat kepandaiannya sendiri sebenarnya bukan apa-apa. "Wah wah wah, kau hebat. Aku mengaku kalah." Tiba-tiba terdengar Yukang berseru keras dan tubuhnya terlempar sejauh 6-7 meter di mana kedua kakinya berhasil menahan robohnya, akan tetapi ia masih tetap saja terhuyung-huyung. Suling emas sudah menyimpan sulingnya, melangkah maju sambil menjura. "Yutowako, kau benar-benar hebat. Aku kagum sekali." Pengemis muda itu menghela napas, berjalan maju, menyelipkan tongkatnya di belakang punggung sambil berkata, "Sudahlah, tak perlu kau merendah. Sudah jelas aku bukan tandinganmu. Andai kata si keparat si Pou itu selihai engkau, biarlah aku mati di tangannya dan mendiang ayah takkan dapat tenang dalam kuburnya." Setelah berkata demikian, Yukang melangkah pergi. Yu Eng Hyong atau orang gagah si Yu, nanti dulu, tiba-tiba Sin Kau Jiu Liong Kau Su berseru sambil mendekat. Yukang membalikkan tubuhnya.
Kau orang tua mau apa lagi? Aku melihat betapa kalian jumbel-jumbel tiada guna dipermainkan orang-orang, akan tetapi aku sendiri juga seorang jumbel tiada guna, tak dapat membela kalian. Bukan demikian, Yu Eng Hyong. Ketahuilah bahwa kami sama sekali tidak dihina oleh Kim Xiao Eng, sama sekali tidak. Yang menghina kami adalah si keparat si Pou yang kau sebut tadi. 20 tahun kami dihina dan ditindas, karena itu mohon bantuan Yu Eng Hyong. Marilah kita bersatu untuk menghadapi Pou Kai Ong yang jahat. Yu Kang melotot, terheran. Kalian ini pun mendendam kepada Pou Kai Ong si jahat? Tiba-tiba suling emas yang mendengarkan percakapan itu berkata, kiranya kita adalah orang-orang segolongan. Aku sendiri pun boleh dianggap sebagai seorang musuh besar Pou Kai Ong, bahkan beberapa kali pernah aku bertanding melawan dia dan kawan-kawan. Kakek itu berseru girang, lalu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang muda gagah itu, diturut oleh teman-temannya. Mohon bantuan Jiwi Eng Hyong membasmi Pou Kai Ong yang jahat. Lokai atau pengemis tua, harap jangan banyak tingkah. Kita dapat saling bantu dalam hal ini. Bangunlah, Lokai ini dari Kai Pang atau perkumpulan pengemis yang manakah? Aliran apa? Pertanyaan Yu Kang ini diajukan dengan sikap penuh wibawa yang menunjukkan bahwa dia agaknya mengenal baik akan peraturan perkumpulan pengemis. Orang tua itu bangkit berdiri dan sukar untuk menjawab. Timbul kekhawatiran di hatinya bahwa pengemis muda yang perkasa ini takkan mau bekerja sama kalau mendengar bahwa dia sebetulnya bukan pengemis sama sekali, melainkan pengemis paksaan. Melihat keadaan kakek itu meragu, suling emas lalu berkata, Saudara Yu Kang, Lopek atau paman tua ini sama sekali bukan pengemis. Dia dahulu adalah kedua dari Sin Jiu Bukoan, berjuluk Sin Kau Jiu bernama Liong Kong. Nama kosong belaka, nama kosong belaka. Liong Kau Su menggoyang-goyang kedua tangan dengan perasaan malu. Kalau begitu bukan golongan pengemis? Mengapa berpakaian pengemis? Mau main-main dengan pengemis, ya? Liong Kau Su, kalau kau dan kawan-kawanmu ini hanya pura-pura menjadi pengemis untuk mencapai tujuan, aku tidak sudi bekerja sama. Tidak. Yu Eng Hyong salah sangka. Memang kami terpaksa menjadi pengemis. Akan tetapi andai kata pembalasan dendam kami sudah terkabul, kami pun tetap akan menjadi pengemis. Kami sudah tidak punya apa-apa, dan untuk selanjutnya, kami rela menjadi pengemis asal saja si keparat Pou Kai Ong sudah mendapat hukumannya. Kalau begitu, boleh kita bekerja sama, kata Yu Kang mengangguk-angguk. Marilah Jiwi Eng Hyong, kita bicara sambil berunding di tempat kami, di bawah jembatan tembok merah. Yu Kang mengangguk dan suling emas juga menerima baik undangan ini. Mereka lalu berangkat menuju ke jembatan besar di pinggir kota itu dan turunlah mereka ke kolong jembatan. Di tempat sederhana inilah, Liong Kau Su beserta anak buahnya tinggal. Biarpun kolong jembatan, karena dirawat maka tanahnya cukup bersih dan baunya tidak busuk. Beberapa orang murid Liong Kau Su sibuk menyembelih angsa besar yang mereka tadi tangkap, entah dari mana. Tak lama kemudian bau harum paha angsa dipanggang membuat air liur memenuhi mulut. Beberapa orang lagi mengeluarkan cawan retak dan seguci besar arak. Mereka bercakap-cakap sambil memegangi paha angsa panggang yang gurih dan berlemak, menggerogoti daging yang lezat didorong masuk arak keras. Mereka duduk seenaknya, ada yang berjongkok, ada yang bersandar pada dinding jembatan, ada pula yang berdiri, ada pula yang sambil rebah-rebahan dan mencari kutu pada baju mereka yang rombeng. Suling emas duduk bersila di tengah-tengah dan ikut makan dengan enaknya. Yang mendapat giliran pertama untuk bercerita adalah Liong Kau Su. Kakek ini menghentikan makannya, melempar tulang paha angsa ke tengah air kali yang mengalir di dekat mereka, mengusap minyak lemak dari bibir dengan ujung bajunya yang kotor, kemudian menarik napas dan bercerita. Belasan tahun yang lalu terjadinya malapetaka itu, yang merubah semua jalan hidupku dan murid-muridku serta keluarga kami. Ia menarik napas panjang lagi, kemudian ia menceritakan pengalamannya secara jelas singkat seperti berikut. Perguruan Sin Kau Bukoan di kota Sin yang cukup terkenal karena baik gurunya, yaitu Sin Kau Jiu Liong Kong, maupun para murid-muridnya merupakan orang-orang gagah yang biarpun kuat tidak mempergunakan kekuatannya untuk melakukan penindasan, bahkan membela kebenaran dan keadilan. Liong Kau Su tidak mempunyai anak keturunan sendiri, akan tetapi ia mengangkat seorang murid wanita sebagai anak. Wanita itu bernama Liong Bilon, seorang gadis cantik yang pandai silat. Pada suatu hari, Liong Bilon bertemu dengan Pou Kai Ong yang ketika itu masih muda dan tampan. Dalam pertandingan Bilon dikalahkan dan gadis ini terpikat, lalu lari bersama Pou Kai Ong. Liong Kau Su tidak mampu mencegahnya karena terhadap Pou Kai Ong, ia sama sekali tidak berdaya,
jauh kalah lihai kepandaiannya. Seperti telah kita ketahui, dalam kesedihan dan kebingungannya, Liong Kaosu bertemu dengan Kim Mo Taisu, kemudian minta pertolongan Kim Mo Taisu untuk menghadapi Po Kai-ong. Akan tetapi Kim Mo Taisu tidak dapat berbuat sesuatu terhadap Po Kai-ong ketika pendekar ini melihat betapa gadis putri guru silat itu dengan sukarela ikut Po Kai-ong. Hal inilah yang membuat kecewa hati Liong Kaosu yang tadinya amat mengharapkan Kim Mo Taisu berhasil membawa pulang putri angkatnya. Terpaksa ia menerima keadaan dan tidak mau merintangi lagi putri angkatnya yang ikut Po Kai-ong. Akan tetapi 2 tahun kemudian, luka di hatinya menjadi robek kembali ketika Liong Kaosu mendengar kabar betapa anak angkatnya itu hidup merana dan sengsara di samping Po Kai-ong yang mulai nampak belangnya. Po Kai-ong sudah mulai bosan dan memperlakukan Liong Bilon seperti seorang budak belian, bahkan tidak jarang memukulinya. Kemudian secara berterang Po Kai-ong main gila dengan wanita-wanita lain dengan memaksa Liong Bilon melayani dia berpesta dengan perempuan-perempuan lain yang menjadi kekasih baru. Akhirnya Liong Bilon tak kuat menahan, untuk melawan ia kalah kuat, dan wanita ini mengambil jalan terakhir dengan menggantung diri. Mendengar ini Liong Kaosu dan beberapa orang muridnya yang setia, juga 2 orang sutenya, secara nekat menyerbu ke tempat yang dijadikan markas besar Po Kai-ong, yaitu sebuah kuil tua di luar kota Kanghu, bekas markas besar perkumpulan pengemis Kong Sim Kai Pang. Namun, mereka ini sama sekali bukanlah tandingan Po Kai-ong. Bahkan bukan Po Kai-ong sendiri yang turun tangan, baru anak buahnya saja sudah membuat Liong Kaosu dan anak buahnya kocar-kacir dan dihajar habis-habisan. Po Kai-ong tidak membunuh Liong Kaosu, namun merampas semua miliknya, kemudian memaksa bekas ketua Sin Keubukuan ini bersama anak buahnya hidup sebagai anggota Kai Pang, berpakaian seperti pengemis. Lebih hebat lagi, rombongan Liong Kaosu ini selalu dihina oleh anak buah Po Kai-ong yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih, atau terkenal dengan sebutan pengemis baju bersih, sebaliknya daripada rombongan Liong Kaosu dan para pengemis taklukan lain yang disebut rombongan pengemis baju kotor. Demikianlah, Kim Xiao Hiap atau pendekar suling emas, Liong Kong mengakhiri ceritanya dengan muka berduka. Bertahun-tahun kami menderita penghinaan dan sepatutnya penderitaan ini kami akhiri dengan bunuh diri saja seperti yang dilakukan puteriku. Akan tetapi dalam hati ini masih belum mau menerima, masih menyimpan penasaran dan dendam setinggi langit, masih selalu mengharapkan kesempatan untuk membalas. Oleh karena itulah, sampai begini tua saya tetap mempertahankan nyawa untuk menanti datangnya kesempatan itu. Untung sekali hari ini mempertemukan kami dengan Jiwi Taihiap atau kedua pendekar besar sehingga boleh diharapkan cita-cita akan tercapai juga sebelum nyawa meninggalkan badan. Yu Kang melompat berdiri, membanting tulang paha angsa ke kanan. Tulang itu melesak ke dalam dinding tembok jembatan yang keras. Harap Paman Tua Liong tidak berkecil hati. Dengan bekerja sama, masa si keparat Pou itu tidak akan dapat ditundukkan? Dengarlah baik-baik, aku Yu Kang juga sudah bersumpah, takkan berhenti berusaha sebelum si jahat Po Qilui menerima hukumannya. Seluruh keluargaku habis dibasmi keparat itu, dan hanya karena Tuhan menghendaki saja aku bebas daripada pembasmian sehingga setidaknya ada keturunan ayah yang berusaha membalaskan dendam keluarga ini. Yu Kang lalu bercerita, dia adalah putra bungsu mendiang Eugene Tianglo ketua perkumpulan pengemis Kong Sim Kai Pang. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, pada belasan tahun yang lalu ketika Po Qilui yang memiliki kepandaian tinggi itu muncul dari timur, dia telah menyerbu Kong Sim Kai Pang, merobohkan semua yang melawannya, membunuh ketua Kong Sim Kai Pang sekeluarga, membunuh tokoh-tokoh Kong Sim Kai Pang pula, dan merampas kedudukan ketua Kong Sim Kai Pang. Para anggota yang tidak mau tunduk dibunuhnya sehingga akhirnya para anggota lain menjadi ketakutan dan mengakui kekuasaan ketua baru ini, yang kemudian memakai julukan Po Kai-ong si Raja Pengemis Po. Bersama anak buahnya yang dilatihnya, ia menundukkan hampir seluruh perkumpulan pengemis sehingga julukannya, Raja Pengemis benar-benar tepat. Akan tetapi sama sekali di luar dugaan Po Kai-ong yang cerdik bahwa ketika ia melakukan pembasmian terhadap keluarga Eugene Tianglo ketua Kong Sim Kai Pang, Yu Kang putra bungsu ketua pengemis itu yang baru berusia 13 tahun dan kebetulan sekali pada waktu peristiwa hebat terjadi, sedang bermain-main di luar kota sehingga terbebas daripada maut. Ketika Yu Kang melihat keadaan keluarganya yang terbasmi habis, tidak seorang pun masih hidup, ayah bundanya, kakak-kakaknya, semua tewas di tangan Po Kai-ong, ia segera melarikan diri. Selama belasan tahun Yu Kang putra ketua pengemis Kong Sim Kai Pang ini menggembleng diri dengan ilmu silat, belajar dari tokoh-tokoh pengemis yang telah mengasingkan diri bertapa di gunung-gunung.
Ia selalu berpakaian sebagai pengemis dan hidup sebagai pengemis pula, tetap setia kepada cara hidup ayahnya dan dendam di hatinya terhadap Po Qilui tak pernah terlupa sehari pun. Setelah 17 tahun menggembleng diri, kini dalam usia hampir 30 tahun, barulah Yu Kang turun dari puncak gunung-gunung dan mulai mencari musuh besarnya, Po Qilui yang kini sudah menjadi Po Kaiong. Karena tidak tahu harus mencari di mana, maka ia langsung menuju ke kota raja. Oleh karena untuk mencari seorang raja pengemis, kiranya paling tepat menyelidiki dari kota raja, pusat segala macam kegiatan. Demikianlah sedikit riwayatku, dan kebetulan aku bertemu dengan kalian yang kukira adalah pengemis-pengemis yang mengalami penghinaan. Di sepanjang perjalanan banyak aku mendengar akan perpecahan golongan pengemis menjadi dua, pengemis baju bersih dan pengemis baju kotor, dan tentang penindasan yang dilakukan pengemis baju bersih terhadap pengemis baju kotor. Siapa kira, pengemis baju bersih adalah pengikut-pengikut setia dari Po Kaiong, musuh besarku. Di sepanjang jalan, tidak ada yang berani menyebut-nyebut tentang Po Kaiong. Liong Kaosu yang kini sudah berubah sebutan menjadi Liong Lokai atau pengemis tua Liong itu menarik napas panjang. Memang demikianlah, tidak ada yang berani membicarakan perihal Po Kaiong, apalagi bicara buruk karena kaki tangannya banyak sekali dan hukumannya amatlah berat mengerikan. Kakek itu kini menoleh kepada suling emas dan berkata, setelah kini saya dan Yu Tai Hiap bercerita, saya harap Kim Xiao Tai Hiap sudi pula memberi sedikit penuturan dan penjelasan. Sesungguhnya tidak ada apa-apa yang patut kuceritakan, suling emas berkata dan tiba-tiba wajahnya yang tampan itu seperti diselubungi awan gelap. Betapa tidak akan keruh hatinya kalau ia diingatkan akan riwayatnya yang 90% terisi hal-hal menyedihkan itu. Pula ia sudah tidak mau mengingat hal-hal lampau, bahkan hendak melupakan namanya. Setelah berhenti sejenak, ia menyambung. Pertemuanku dengan Po Kaiong dalam pertempuran hanyalah secara kebetulan saja. Akan tetapi karena aku tahu betapa jahatnya Po Kaiong, maka aku bersimpati kepada orang-orang yang telah menjadi korbannya seperti kalian. Dan untuk bicara terus terang, Yu Towako menduga tepat. Po Kaiong amat lihai dan, maaf, kurasa Yu Towako sendiri tidak akan dapat mengalahkannya. Yu Kang mengangguk-angguk, sepasang alisnya yang tebal berkerut-kerut. Aku pun sudah menyelidiki dan mendengar bahwa si keparat si Po itu amat lihai. Kau yang sudah bertanding dengannya, tentu dapat menilainya dengan tepat, Kim Xiao Eng. Dan aku percaya, kalau kau yang begini lihai masih mengaguminya, tentulah ia merupakan lawan yang amat tangguh. Akan tetapi aku tidak akan mundur setapak juga, kalau perlu nyawaku kupertaruhkan untuk membalas kematian seluruh keluarga ayahku. Yu Kang mengepal tinju, mukanya merah dan matanya berapi-api. Yu Tai Hiap, harap Liong Lokai jangan menyebut aku Tai Hiap atau pendekar besar. Yu Kang memotong kata-kata kakek itu dengan sengit. Aku hanyalah seorang pengemis jombel yang tiada guna. Memang watak Yu Kang keras dan jujur, tanpa dipalsukan tata cara dan sopan santun. Mungkin sakit hatinya dan malapetaka yang menimpa keluarganya membuat ia berwatak seperti itu. Baiklah, Yu Hyante. Harap jangan berkecil hati, kalau kita maju bersama dan minta bantuan Kim Xiao Eng dan orang-orang gagah lainnya, kiranya si keparat Po itu akan dapat dibasmi. Terserah kau orang tua yang mengaturnya, akhirnya Yu Kang berkata sambil duduk kembali, menyambar paha angsa panggang dan menenggak araknya. Liong Lokai lalu menjura kepada suling emas. Kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Kim Xiao Eng membantu usaha kami membalas dendam, mengeroyok si keparat si Po yang jahat. Suling emas tersenyum dan menggeleng kepalanya. Mana bisa begitu, Lokai? Tak mungkin aku mengeroyok lawan. Akan tetapi, bukankah Kim Xiao Eng Hyong juga memusuhinya? Betul, seperti telah kukatakan tadi, aku bolehlah dimasukkan sebagai seorang di antara musuh-musuhnya. Akan tetapi aku tidak mempunyai dendam pribadi dengannya. Siapa saja yang jahat, boleh dianggap musuhku. Karena kalau dia tidak bisa diinsafkan, tentu akan kugunakan kekerasan mencegah si jahat merajalela menindas si lemah. Karena itu, berbeda sekali dengan kalian, aku tidak menaruh dendam dan aku hanya akan menghadapinya satu lawan satu. Tak mungkin aku sampai hati melakukan pengeroyokan terhadap lawan yang betapapun juga lihainya. Tiba-tiba Yu Kang menghentikan gerakannya makan paha panggang. Ia memandang tajam ke arah suling emas, lalu mengangguk-angguk dan berkata murung, benar sekali, suling emas. Aku sendiri pun, kalau tidak dimabuk dendam kesumat, tidak sudi mengeroyok orang. Akan tetapi, kalau maju sendiri tidak bisa menang sampai kapan dapat membalas dendam? Dendamku jauh lebih besar daripada segala macam aturan pertandingan.
Agaknya ucapannya ini berlawanan dengan wataknya yang gagah, maka untuk mencuci rasa malu, Yu Kang menggelogok arak sebanyaknya ke dalam perutnya. Akan tetapi, menghadapi seorang penjahat keji macam Pou Kai Ong, bagaimana harus mengingat akan peraturan? Dia membunuhi orang, merampas Kaipang, mengangkat diri sendiri menjadi raja pengemis, kemudian merampas anak gadis orang tanpa melamar, memaksa kami menjadi pengemis. Apakah semua perbuatannya itu menurutkan aturan? Bukankah orang bijaksana zaman dahulu mengatakan bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan berganda, akan tetapi kejahatan harus dibalas dengan keadilan? Dan terhadap seorang keji jahat macam Pou Kai Ong, apakah yang lebih adil daripada mengeroyoknya dan menghukumnya bersama? Sudahlah, Liong Lokai, tiba-tiba Yu Kang berkata keras. Orang yang tidak mau, apa gunanya dipaksa-paksa? Biarlah siapa yang mendiamkan saja kejahatan merajalela, dia itu membantu kejahatan. Apalagi urusan ini adalah urusan kita para pengemis, mana seorang Kongcu terpelajar mau mencampuri urusan segala jembel. Hening sejenak setelah Yu Kang mengeluarkan kata-kata yang keras, jujur tanpa tedeng-tedeng lagi ini. Para pengemis tua itu merasa khawatir, kalau Suling Emas akan menjadi marah. Namun Suling Emas bukanlah seorang yang mudah marah. Gemblengan hidup membuat ia kuat bertahan akan segala serangan. Pula ia dapat membedakan mana emas mana tembaga dan tahu bahwa di balik sikap kasarnya, Yu Kang adalah seorang gagah. Yu Towako, ucapanmu memang benar sekali. Untuk mengeroyok orang, biar dipaksa-paksa aku tentu tetap tidak akan mau. Pula, aku justru paling tidak mau mencampuri urusan orang lain karena aku menghormati kalian golongan pengemis yang biarpun berpakaian kotor namun berhati bersih. Akan tetapi kau keliru sangka kalau aku akan mendiamkan saja kejahatan merajalela. Omongan Suling Emas seperti omongan guru sekolah berbelit-belit. Pendeknya, kau mau membantu kami atau tidak? Yu Kang mencela. Tentu saja, akan tetapi tidak secara keroyokan. Biarlah dia nanti kuhadapi sendiri, kalian lihat saja. Kalau aku kalah dan tewas di tangannya, anggap saja hal itu urusanku, dan barulah kalian boleh turun tangan terhadap Pou Kai Ong. Tiba-tiba Yu Kang melompat lagi ke atas. Mana bisa, Liong Lokai, mari kita berangkat. Urusan ini adalah urusan kita, urusan antara para pengemis, bahkan Pou Kai Ong sendiri pun seorang pengemis yang jahat dan menyeleweng. Kitalah yang harus menghukumnya, bagaimana kita bisa menyerahkan hal ini kepada orang luar? Suling Emas, kami tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Marilah, Liong Lokai, engkau tahu di mana si jahanam itu?